Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Momen Channel. Isu lingkungan yang terkait pencemaran tanah tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Setelah kita mengetahui penyebab pencemaran tanah, kita juga harus tahu nih dan waspada terhadap dampak pencemaran tanah bagi lingkungan. Dampak tersebut sangat berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Jadi sangat memperhatikan ya di sini. Lalu apa saja sih dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah? Serta bagaimana ya cara menanggulanginya? Yuk simak video berikut ini. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu mendapatkan update video terbaru selanjutnya. Pencemaran tanah merupakan penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Polusi tanah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang penting kita hadapi. Masalah lainnya adalah perubahan iklim, kepunahan satwa, serta pemanasan global. Namun dalam video ini kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Yang pertama, kita akan ketahui apa penyebab pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah atau polusi tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu antropogenik atau buatan manusia dan penyebab alami. Yang pertama adalah polutan yang dihasilkan oleh manusia. Kontaminan buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah, yang terdiri dari berbagai macam kontaminan buatan kimia, baik organik maupun anorganik. Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri ataupun dikombinasikan dengan beberapa kontaminasi tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat yang berasal dari sumber industri atau perkotaan, kegiatan industri, dan juga pestisida pertanian. Nah, yang kedua ada polutan alami. Proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah ini ada beberapa jenis. Jenis kontaminasi ini hanya tercatat dalam beberapa kasus, seperti akumulasi tingkat plekurat yang tinggi ada di tanah di gurun atau cama di sile. Ini sejenis akumulasi murni yang mungkin terjadi karena proses alami di lingkungan yang besar. Nah, itu penyebabnya ada penyebab oleh manusia dan juga alami. Namun, secara lebih besar, paling banyak adalah disebabkan oleh perilaku manusia. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan tipe polutannya. Tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan aktivitas pertanian, radioaktif, limbah urban, dan limbah buangan industri. Nah, mau tahu penjelasannya? Simak ya teman-teman. Yang pertama ada biopolutan. Biopolutan disebut juga dengan polutan yang berasal dari agen-agen biologi. Agen-agen biologi di sini biasanya dapat berperan sebagai pupuk kompos bagi tanaman di dalam tanah. Jenis polutan ini berasal dari hasil ekskresi manusia, burung, dan juga hewan-hewan lainnya. Ini adalah biopolutan. Yang kedua adalah aktivitas pertanian dan perkebunan. Pertanian maupun perkebunan biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Bahan kimia tersebut diantaranya pestisida, pupuk kimia, herbisida, zat kapur, kompas, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan kimia yang berlebih berpotensi mencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga adalah polutan radioaktif. Wah, radioaktif ataupun dan yang lain, bukan ya? Nah, substansi radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti nitrogen, aronium, thorium, dan zat yang lain termasuk dalam zat radioaktif tersebut dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Contohnya, pencemaran dari tipe polutan ini dapat ditemukan di prefektur Fukushima, Jepang. Yang keempat ada limbah urban. Jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga, dari aktivitas rumah tangga.
dan sebagian hasil dari aktivitas manusia di perkotaan. Polutan tersebut antara lain ada sampah plastik, limbah domestik maupun komersial, dan materi-materi buangan lainnya. Yang kelima adalah limbah buangan industri. Industri skala besar seperti pertambangan dan pabrik produksi dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Limbah industri skala besar diantaranya berupa logam, ada timbal, merkuri, arsenik, nikel, dan yang lainnya. Nah, kasus lumpur lapindo menjadi salah satu kasus yang mencemari tanah. Kasus ini merupakan pencemaran tanah yang disebabkan oleh semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas tersebut muncul karena aktivitas pengeboran di sumur eksplorasi milik Lapindo Brantas. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar, antara lain lumpurnya mengenangi 16 desa dan 3 kecamatan. Wah, sangat ngeri nih. Rusaknya area pertanian yang diikuti oleh rusaknya lingkungan, permukaan tanah ambles di sekitar semburan lumpur, dan tentunya rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur. Itu adalah penyebab pencemaran tanah yang cukup menjadi perhatian di dunia internasional. Mulai dari sampah plastik yang cukup kecil dan sederhana, bisa menumpuk hingga kasus lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur. Lalu, dampaknya pencemaran tanah itu apa saja sih? Pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Toksin yang dilepaskan oleh polutan tanah dapat berinteraksi dengan ekosistem, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita akan bahas bagaimana dampaknya. Mulai dari yang pertama adalah di dampak bidang kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia. Ada yang namanya kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenetik yang dapat menyebabkan kanker seperti logam berat. Ada kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah kerusakan ginjal disebabkan oleh merkuri. Ada juga bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar oleh polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena berujung pada penyakit kronis. Jadi, kita tidak memakan tanah itu bukan ya, tapi sebenarnya polutan yang ada di dalam tanah itu bisa terakumulasi dengan daging ataupun sayuran nih yang paling kuat sayurnya yang terpapar oleh polutan tanah. Itu di bidang kesehatan. Lalu di bidang lingkungan, efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Lalu kita harus punya pengelolaan pencemaran tanah karena dampak-dampaknya ternyata sangat berbahaya ya. Jadi, cara pengelolaan tanah untuk menghindari pencemaran tanah dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama itu menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan. Karena aktivitas pertanian yang berlebih seperti menanam dan pencabukan rumput yang berlebih dapat juga menyebabkan erosi ataupun banjir. Kalau misalnya pemotongan-pemotongan pohon yang ada di tanah di situ, seperti yang terjadi di Kalimantan juga. Yang kedua adalah mengurangi waste footprint manusia. Waste footprint yang dihasilkan dapat berupa sampah plastik, materi yang sulit terurai, kotoran, dan banyak macam materi-materi yang terakumulasi oleh tanah. Sehingga kita perlu melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan juga recycle. Yang ketiga ada yang namanya pencucian tanah. Pencucian tanah itu bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang ada di dalam tanah. Caranya itu dengan pengelolaan menggunakan air untuk membersihkan tanah. Misalnya, memisahkan tanah yang terkontaminasi. Dengan metode ini memungkinkan manusia untuk mengurangi pencemaran tanah tanpa harus melakukan pengalian tanah. Yang keempat yang sering dilakukan yaitu bioremediasi. Metode pengelolaan ini menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi kontaminasi dan mengembalikan kesuburan tanah. Cara ini merupakan pengelolaan pencemaran tanah yang terjadi secara alami. Namun, bioremediasi juga tetap membutuhkan temperatur yang sesuai, nutrisi, oksigen yang ada di udara. Aktivitas manusia memang tidak pernah lepas dengan namanya pencemaran lingkungan ya, tapi kita bisa mengurangi pencemaran dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Itu adalah pembahasan tentang pencemaran tanah. Semoga dapat menambah pemahaman ya.
Apabila suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, bisa share ke rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.